Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya oblok kotorannya ya, speaker Bluetooth ini. Nah, apa nih? ONS. Apa nih bacanya gimana? ONS Angel 3 Ultra. Nah, itulah pokoknya ini ya. Rusaknya tidak mau hidup sama sekali. Dicas dia ada indikasi pengecasan, cuma tidak mau hidup. Nah ini ya, saya hidupkan tidak mau. Nah, nggak mau sama sekali. Dicas mau. Nah kemungkinan rusak ya, yang pasti kalau seperti ini ada yang konslet. Bisa masalah di bagian sekitar baterainya, rangkaian baterainya ya, out baterainya. Bisa juga modul Bluetooth ya, bagian paling parah itu ya, modul Bluetooth rusak. Kemungkinan lainnya ya tentunya ada yang konslet, intinya itu ya, ada yang konslet yang menyebabkan dia tidak mau bekerja. Oke ya, ini saya bongkar dulu ya. Ini scope-nya dari sini. Ini bisa dibuka enggak ya? Ini ada karetnya. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Sini. Saya coba sini. Oke, ini ya. Oh, ternyata di sini ya. Biasanya karetnya ini ya dilepas. Tapi ternyata bisa dari sini. Oke, kita lihat. Dulu kelihatannya saya juga pernah memperbaiki, cuma yang seri lain ya, nggak seri ini. Itu kalau nggak salah modul Bluetoothnya yang rusak. Nah, seperti itu ya. Oke, bentar cari posisi yang enak dulu. Mana nih obeng saya, mana? Obeng. Wah, ini nggak bisa besar. Nah, ini besar. Nah, ini. Oke. Ini kok masih tidak mau nih. Ini sudah lepas. Harus lepas ini ya, bagian depan. Oke, coba saya lepas yang ini. Bagian panel depannya saya lepas. Scope-nya, oh iya, scope-nya. Kita cek dulu, ada kemungkinan lain ya. Kemungkinan lain itu masalah di baterainya. Aduh, ternyata betul, baru saya bilang ya, ini baterainya pernah dibongkar juga. Oke, baru saya mau rasani. Nggak ada BMS. Ini berarti ini gimana nih sistem baterainya ini kok? Waduh, ini curigakan nih. Baterainya piye iki sing masang iki? Di seri atau di paralel? Ini aslinya baterainya.
Nah, ini seperti ini, masuk sini. BMS nya juga udah nggak ada. Ini baterainya berapa volt nih sebetulnya? Sebentar, ini oke. Oh, seperti ini aslinya. Oke, ini dengan ini dengan ini di paralel ya, berarti 3,7. Seperti itu. Kalau 3,7 ya kita cek dulu baterainya ada atau tidak. Enggak ada BMS nya. Nanti saya cek dulu ini baterainya, ini sini. Oh, baterainya nih habis tong, nggak ada sama sekali ya di sini, tidak ada sama sekali alias nol. Nah, ini saya akan coba pakai baterai saya dulu. Bisa lepas dulu. Pertama ya tentunya akan saya pastikan masalah di baterai atau faktor lainnya. Nah, ini seperti ini aslinya. Dia di paralel baterainya. Cuma ini akan saya cek dulu ada yang konslet atau enggak di sini. Kalau ada yang konslet, ya tentunya dia nggak akan ngisi ya ketika dicas. Oke, saya balik seperti ini. Oke, aman ya, harus aman seperti ini ya. Jadi ketika kalian cek di bagian baterainya plus minusnya harus aman. Nah, sekarang saya cari baterai saya dulu. Mana ini baterai saya? Baterai dan dudukan saya ya, mana nih? Kabelnya ada, segini aja lah ya. Maaf ya nih, tripodnya goyang-goyang. Masalahnya ini semenjak lebaran sampai sekarang ini belum saya toto meneh. Oke, ini minusnya sini. Minus. Di minusnya saya solder dulu kabelnya. Mana ini kabel saya pada hilang kemana? Oke ya, nih banyak. Saya solder dulu. Aduh, bentar. Saya belum nyala. Bentar ya. Saya nyalakan solder dulu. Belum nyala soldernya. Oke ya, lanjut ya. Wah, ternyata soldernya belum saya nyalakan ya. Saya solder dulu. Nah, ini nanti kita coba ya. Setelah kita coba dia bisa nyala atau tidak. Kalau bisa nyala normal, artinya ada dua kemungkinan. Pertama, baterai bermasalah, yang kedua cas bermasalah. Rangkaian casnya yang bermasalah. Jadi seperti itu ya. Kemungkinannya seperti itu. Bentar nih, saya cek lagi nih baterainya tadi berapa. Kemungkinannya itu. Dan nanti kita cek satu persatu. Nanti baterai kita coba cas di luar seperti itu. Nah, kalau dia mau ngisi ya berarti rangkaian cas, atau casnya kita cek. Nah, ini 3,8. Nah, nanti kita coba ini plusnya, jangan sampai kebalik. Ini plusnya, ini minusnya. Oke, betul ya, betul.
Oke, kita coba tombolnya ini tadi seperti apa. Oh, ini bawah seperti ini, power ya. Kita coba Bluetooth di atas, nanti kita coba kalau nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala ya, nyala. Oke, Bluetooth sekarang coba saya pair, kita coba suaranya ya. Ini belum terdetek nih ya. Oke, saya nyalakan, saya konekkan, kita coba. Lah, ini kok ada pakai kode. Oh, nggak ada bunyi-bunyian gitu ya, bunyi tung gitu. Oke, artinya nggak ada masalah di suara. Kita cari musik yang non copyright. NGS musik. Oke, coba suaranya. Nah, oke ya. Nah, ya, sip. Oke, sip ya, sip. Nah, sekarang yaitu antara cas atau baterainya. Jadi seperti ini ya, cas ini beda-beda ya. Ada yang sistemnya dia langsung ngecas, ada juga yang baterainya itu dia tegangannya kalau dia sekarat ya, istilahnya sekarat atau apa namanya, mati suri, nol sama sekali ya, dia nggak mau ngecas. Ada yang seperti itu, walaupun indikasinya pengecasan, indikatornya hidup. Jadi harus ada tegangannya dulu baru dia ngisi. Nah, seperti itu. Nah, saya coba ya. Oh, dia. Nah, ini saya lepas dulu aja. Ya, saya lepas, kita cek. Nah, ngisi atau tidak. Seperti itu gampangannya. Ya, kemungkinannya cuma itu, baterai atau pengecasannya bermasalah. Dan untuk baterai nanti saya coba cas di luar. Ini enggak ada baterainya ya. Oke, kita cek di sini tegangannya. Oh, nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali. Nah, kemungkinannya cuma itu ya, dua itu kemungkinannya. Nah, ini coba saya cari bentar. Nah, saya tersedia di sini. Saya cas di luar. Aduh, nih terlalu pendek nih. Ini plus, ini minusnya. Bentar saya cek, lupa nih ya, saya cek dulu. Oke, saya cek dulu nih plusnya, nih minusnya, ground di sini. Oke, dapat ground. Oke, betul ya. Sini harus saya ya, pakai ini aja gampangannya. Pakai cas ini itu kalau dia baterainya sudah soak bermasalah, dia akan LED pengisiannya biasanya tidak hidup, merah biasanya, dia akan biru. Kalau biru artinya dia tidak ngisi ya, artinya baterainya soak. Oke, tapi kalau ngisi ya kemungkinan besar fix mesin casnya itu bermasalah. Nah, merah ya, artinya ngisi, yang menandakan bahwa baterainya tidak ada masalah. Nah, ini akan saya cas nanti ya, saya cas. Ini baterainya berapa ampere? Oke, di sini nggak ada keterangannya, cuma voltase sama. Nah, ini gampang ya. Ini tinggal kalian bagi aja, 8 bagi 3,7 ya. Ini sekitar 2000-an ya. 2100, 2200-an. Ini baterainya. Antara itu dia di paralel ya sekitar 4000-an ya, 4000 sekian. Kita nanya nih ya, ini berapa watt? WH ini ya, watt per horse, dibagi ini aja 3,7. Nah, kalau ininya nggak ada, daya nggak ada nih ya, cuma ampere sama tegangan
Ya menentukan ini ya tinggal kalikan aja ya, tegangan kali ampere. Kalau menentukan berapa ampernya baterainya ya ini dibagi ini, ya gampang ya. Oke, jadi fix sudah ketahuan. Ini dibongkar dulu tentunya. Skrupnya ini di mana aja nih. Oke, coba saya buka dulu. Buka, nanti kita cek bagian pengacasannya sebelah mana, bagian mana. Tentunya seperti biasa, kalau tidak ada IC penggantinya, saya akan akali ganti dengan modul cas lainnya. Biasanya seperti itu. Ya modulnya seperti apa ya, modulnya ini. Ya seperti ini. Saya ganti seperti itu. Tentunya nanti saya konfirmasi ke pemiliknya dulu. Seperti itu ya. Kemungkinan rusaknya itu sih. Yang terpenting tuh modul Bluetooth aman, nyala normal, itu yang terpenting. Yang terpenting. Ini saya nggak soket-soketan ya, cuma speaker ini. Ini saya lepas dulu aja lah ya. Nanti ya kita buatkan lagi. Bagaimana? Ini soket apa aja nih? Oke, nanti aja. Ini mana nih mesin casnya? Bentar, saya keker dulu. Ini di sini, ini di sini. Waduh, lah ini pernah dionyok-onyok ternyata ya. Oh, jadi fix ini. Saya harus ganti modul casnya. Udah hilang nih IC-nya malahan. Udah merutuli nih semua. Udah fix ya. Nah, seperti ini fix, saya harus ganti modul casnya. Saya zoom ya. Nih. Nah, karena di situ IC-nya nggak ada ya. Di sini nggak tahu serinya berapa. Ini udah dionyok-onyok seperti ini. Fix, ganti modulnya. Ya tentunya kan saya ganti modul seperti ini. Ya, cuma penempatannya aja nanti saya taruh di mana. Soketnya pakai itu ya tentunya kan saya taruh di dalam sini. Ya ini saya pasang ke sini, baru dari ke sini saya masukkan ke baterai. Baterainya nggak ada BMS. Oke, nanti coba saya cari BMS, saya kasih BMS, dan tentunya nanti kalau ada cas seperti ini ya, saya dulu punya saya semua dulu modul cas seperti ini yang sudah ada BMS-nya, itu udah ada ya, nanti saya carikan dulu. Ini saya akan konfirmasi ke pemiliknya dulu masalah biaya dan kerusakannya. IC-nya udah nggak ada, udah pernah dipelorok, harus ganti modul. Ya pantesan nggak keluar ya, sininya nggak keluar. Oke ya, lanjut lagi kerjanya pindah. Nah, pindah di rumah sini karena peralatan saya kelengkapannya ada di sini ya. Ini termasuk cas yang baru seperti ini saya potong untuk casnya, dan ini baterainya harus saya ganti karena sudah suloyo atau sudah drop. Jadi ini dicas masuk, cuma ya setelah itu kita biarkan aja ya, dan nggak mau penuh, dicas itu nggak mau penuh, terisi cuma tidak mau penuh, dan ketika dibiarkan tegangannya langsung turun gitu ya. Jadi memang nggak ngisi, udah nggak mau ngisi, dan harus ganti dua-duanya. Nah ini ya seperti yang saya bilang di awal ya, ini kira-kira berapa mili, karena ini saya nggak tahu tulisannya berapa. Ini sini nggak ada karena udah disobek ya. Sini nih berapa mili ya, ini patokannya dari sini aja 814 ya, ini kurang lebih ya, dibagi ini aja ya, kurang lebih ya 2100-an ya, mungkin antara itulah 2100-an dibagi ya, apa untuk berapa baterainya. Nah ini baterainya akan saya ganti ini ya. Ini saya coba pakai ini ya, katanya ini bagus, dan toleransinya itu sekitar
paling 10%-an ya, nggak sampai katanya. Jadi 3000 mAh 3000 mAh ya selisihnya mungkin sekitar 10% ya. Bagus ya, 10%, 20%, 20% udah bagus lah, 10% udah bagus. Jadi pakai ini. Nah, ini baterainya tinggal dipasang aja. Pemasangannya itu di seri, di paralel, bukan di seri ya, di paralel. Jadi kalau di paralel itu ya tentunya ampernya bertambah, tegangannya tetap 3,7. Ya tinggal pasang aja ya. Kalian pasang sama seperti yang awal ya, tapi ini sudah saya preteli semuanya. Nah, ini tinggal kalian pasang aja ini. Nah, ini nanti kan kita tekuk seperti ini, seperti awalnya aja. Nah, ditekuk seperti ini. Nah, terus ini kasih ke sini ya. Ini untuk minusnya. Ini gini kalau nggak salah ya. Ini gini. Nah, ini tinggal tekuk sana, solder sana. Saya solder ya, nggak pakai las titik. Saya solder. Nah, tentunya akan saya tambah BMS untuk pengaman baterainya ya. Belikan aja di online ya. Jadi ini cuma plus minus, nggak ada untuk sensornya, tinggal pasang aja seperti itu. Dan untuk ini saya potong ya, karena ini nanti akan saya pasang sekitar sini. Jadi nanti biar kabelnya tidak kesana kesini, wirawirinya nggak banyak. Nanti tinggal dari sini langsung masuk ke sana seperti awal ya. Cuma ya seperti biasa, kalau diakali ganti seperti ini, biasanya indikator LED pengecasannya itu dia tidak akan jalan biasanya. Nah, untuk ini tinggal pasang aja ya. Ini plusnya ini dapat ini, ada resistor ya, lewat resistor ini aja kalian ambil plus, minusnya ini atau body ya. Ini atau body ini. Nah, sisanya tinggal baterai, dapatkan baterai. Ini soket baterai ya, baterai sini. Itu aja sih. Nah, ini minus minus, plus plus seperti itu. Nah, tinggal ini. Jadi nanti kalau dipasang ya di sini masih longgar, sisa banyak. Ya, atau bisa kalian pasang di situ. Di sini juga bisa. Cuma ya nanti apa namanya, posisinya aja. Tinggal kalian atur di sini. Ya nantilah saya cari ide dulu, karena seperti ini tuh nggak bisa langsung. Saya cari ide yang enak pas, jadi biar dia juga tidak apa namanya, tidak nenggok kemana-mana juga. Nah, bisa juga pasang sini, terus kalian kabel di sini ya, pakai segala metode bisa ya. Misalkan kalian taruh sini ya, ditaruh sini, ini agak panas ya, jadi dikasih sedikit speleng gitu ya, speleng. Ini juga nanti akan saya kasih speleng. Nah, nanti saya coba enaknya seperti apa. Nah, ini tinggal kalau seperti ini ya, ini tinggal dianu aja, di solder. Cuma ini mana ini tadi, saya harus bikinnya pakai ini aja, bekasannya ya, bawaannya. Nah, ini untuk pengaman, ini penting ya, penting gimana mas ya, ini biar nggak konslet ke ini ya. Ini kan minus ya, plusnya ini. Jadi ketika kalian anu itu nggak konslet seperti itu. Pakai ini. Nah, ini tinggal solder. Oke, saya akan pasang ini dulu. Saya pasang, saya skip aja, tinggal solder aja. Kalau kalian nggak punya las titik ya solder. Syaratnya, karena saya sering menemui yang gagal nyoder seperti ini, syaratnya itu solder harus benar-benar panas. Jadi kalau kalian mau nyoder baterai seperti ini panas, ini harus kalian kerok dulu seperti ini. Nggak susah, gampang kok. Kalau udah dikerok, kalau soldernya panas pasti langsung nempel. Oh ya, nggak akan susah, tidak akan susah. Kurang ke sini. Oke. Ya, kalau nggak punya las titik nggak masalah. Yang terpenting itu syaratnya soldernya harus panas. Hati tangannya kepanasan nanti. Kalian kasih solder dulu. Dan pastikan ininya apa namanya,
nikelnya, ini nikelin apa itu bilangnya, itu harus bisa disolder. Kalau nggak bisa disolder ya kalian harus akali, bisa juga pakai kabel. Nah, seperti ini. Sip. Sudah. Atau ada metode yang bagus lagi ya. Metode yang bagus apa? Nah, ini kalian harus lubangi bagian sini, lubangi. Atau kalau kalian harus pakai bur, ini kalau pakai bur nggak bisa. Jadi di tengah-tengah ini kalian lubangi. Nah, itu teknik lainnya ya. Ini akan saya lubangi dulu. Nah, nanti akan saya kasih contoh ya. Ini akan saya lubangi dulu, nanti kasih contoh biar dia lengketnya benar-benar lengket. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa metode. Oke, saya ambil bur dulu. Oke ya. Nah, ini sudah saya lubang ya. Kalian pakai cara apa aja ya bisa ini dilubangi. Nah, yang penting kalian lubangi seperti ini. Nah, ini juga bisa metode untuk biar tambah lengket atau biar meresap gitu, bisa pakai metode ini. Nah, seperti itu. Sehingga nah, ya. Tuh, ini cepet banget nih tuh, dan bisa rapi ya. Oh, ini udah nempel ya atas dan bawah seperti itu. Nah, goyang, masih panas. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang ini ya, tentunya biasanya yang bawah saya solder dulu ya, dilukai dulu, dikerok dulu pakai apa namanya, pisau cutter seperti itu ya. Nah, ini bagian atas bawah. Syaratnya tetap solder harus panas. Nah, ini untuk kencang ya, memperkencang biar apa, kencang dan rapi, nggak terlalu metungul gitu ya, nggak terlalu metungul. Tambah seperti ini. Bentar, gak panas, pegangannya yang nggak kuat, tangannya yang nggak kuat. Nah, ini biasanya lebih rapi dan tidak metungul itu ya, menonjol itu ya, metungul, menonjol, jadi nggak terlalu menonjol banget. Nah, ini kalau kita tekuk seperti ini gitu, dia aman. Aduh, lepas. Saya pasang lagi dulu. Nah, ini ya, namanya pakai bekasannya. Nah, masih bagus masalahnya, bisa dipakai. Nah, seperti ini. Nah, BMS ya tinggal pasang aja, taruh di sini. Jangan sampai terbalik, plusnya di sini. Nanti minusnya di sini. Nah, minusnya kurang panjang. Ada tambahan kabel. Saya pakai tambahan kabel ini. Nah, agak ke sini. Ya, seperti itu ya. Ini tinggal pasang seperti ini. Nah, ya tinggal masang aja. Saya pasang dulu aja, terus saya solasi dulu bagian tengah biar tidak gerak-gerak. Nah, seperti ini. Solasi dulu bagian sini, nah, biar dia nggak gerak-gerak, biar nggak banyak gerak. Nah, ini nanti tinggal ini ya, ini kita pasang seperti ini. Ntar saya ambil solasi dulu.
nanti ini saya pakai apa itu namanya, kabel bakar juga, untuk biar dia tidak ya agak rapi. Nanti kita rapikan serapi-rapinya. Nah, ini untuk pegangan dulu sebentar. Pakai itu guys, karena cantolan ini enggak ada. Oke, ini seperti ini ya. Ini nanti kasih ini. Nah, ini akan saya kasih ini, masukkan ke sini. Nah, ya rapi nanti. Tapi ya nanti kita pasang dulu. Nah, ini selanjutnya tinggal kita pasang ini aja untuk minusnya, terus pasang kabel. Ya seperti itu ya, gampang ya, tinggal pasang aja, ya seperti ini ya, nggak bisa rapi banget. Pengen rapi ya pakai lastik ya. Lastik ini kadang nggak rapi karena posisinya kalau dicari paralel dia bisa. Nah, ini ke sini. Cuma ini bisa enggak ini ya, saya solder sini. Oh bisa, saya solder sini. Terus ini tekuannya ini pas enggak nih? Oke, pas ya. Pas ya, ini saya solder situ. Buat yang sering nanya, Mas BMS-nya beli di mana, cari di mana, BMS-nya yang berapa? Kalau dia tegangannya 3,7 berarti pakai yang 1S. Kalau di paralel pakai 2 baterai, 1 baterai, 2 baterai di paralel, 3 baterai di paralel, berarti itu 1S. 1S berarti kalian harus cari yang 1S seperti itu ya. Ini enggak saya lubang ya, biar seperti itu aja. Sebetulnya enggak masalah di lubang atau enggak, cuma saya masih masuk ke sedikit info buat kalian yang mau sedikit rapi, yang nyodernya tank blepot, karena sering saya temui seperti itu. Saya temui itu ya, mereka ganti baterai sendiri ya, baterainya udah cuma pemasangannya itu tidak nggak lengket. Itu banyak sekali saya temui. Ya, karena faktor solder yang tidak panas. Nah seperti ini ya, ini kan panas nih. Solder panas enak, langsung dia nempel. Nah seperti itu. Nah selesai nih, tuh ya, selesai. Tinggal merapikan, pasang kabel, selesai. Tinggal kita ngurus bagian di bagian rangkaian cas ya, modifikasi rangkaian cas. Modifikasi rangkaian cas itu ya, sekali lagi kalau mau dikoreksi nanti LED-nya biasanya untuk indikasi pengecasan tidak jalan, cuma aman karena di pengecasan yang baru itu juga sama aja, ada otomatis cut off, alias kalau udah penuh ya dia terputus, akan ngisi. Jadi ya saya sarankan kalau kalian ngisi itu sambil jangan di play ya, speakernya jangan sambil di play. Itu udah sering sekali saya eleke. Kenapa seperti itu? Karena cas hanya berfungsi untuk ngecas
speaker Bluetooth ini power utamanya ada pada baterainya, itu yang perlu. Alah, panas, nggak ada yang megangin, susah. Seperti ini. Sip. Waduh, masih panas. Lepas lagi. Panas banget. Bentar. Oke. Kulit saya tipis ya, soalnya kulitnya tipis. Nah, seperti ini. Ya, ini nanti kan masangnya seperti ini. Tuh, aman, terkendali. Saya dulu. Ini tinggal pasang ini aja. Main plusnya, kabelnya apa? Atau bisa juga kalian cek dulu. Kalau 1S seperti ini biasanya itu apa namanya, nggak perlu kita cas, dia tegangannya langsung keluar. Berbeda dengan yang 2S. 2S itu artinya disari ya, baterainya 2 buah disari. Itu harus dicas dulu baru keluar. Nah, keluar kan. Nah, nanti harus saya cas dulu nih. Tegangannya masih di bawahnya. Ntar nih kabelnya cukup enggak nih? Cukup apa mepet? Ini di sini, ini ada di sini. Oke, saya rasa cukup. Kabel cukup. Oke, cukup. Nanti setelah saya ternyata kurang panjang ya, kita ganti baru sekalian. Oke ya, ini oke ya. Di sini sudah saya pasang. Nah, ini seperti ini ya baterainya. Ini langsung saya pasang aja ya. Nah, untuk rangkaian casnya saya pasang di sini. Pemasangannya ya cukup gampang ya. Untuk mainnya ya dapatkan ground plusnya ya dari ini, dari USB-nya ini dia masuk dapatkan ke sini. Nah, sisanya langsung ke baterai atau ke mesinnya ini. Nah, ini ke mesinnya ini. Nah, seperti itu aja. Nah, ini kalau saya cas, untungnya ya, ini setelah saya coba, nah indikatornya ini juga ikut nyala. Nanti kalau penuh ya dia juga akan mati. Ya, ini juga sama aja. Ya, kalau penuh dia akan mati. Ya, ini kemungkinan juga akan mati. Tapi ini akan saya coba cas dulu. Nah, saya cas dulu. Ini akan saya rapikan dulu di sini. Rapikan dulu biar nggak berantakan seperti ini. Ya gampang ya, tinggal aja. Cuma ya istilahnya apa ya, notone. Nah, itu aja sih. Merapikannya, notone itu yang agak ribet sedikit. Karena kan kabelnya agak mepet-mepet ini. Mepet dan jangan sampai bocor lah istilahnya itu. Karena kan suaranya apa, anginnya itu jangan sampai bocor masuk ke mesin. Nah, seperti ini. Oke, ini akan saya rapikan dulu. Tentunya akan saya cas dulu, pastikan nanti apa bisa terisi penuh normal. Baru nanti saya video lagi. Nah, di sini, tinggal nyetrop dulu. Nah, saya stop dulu. Oke ya, saya rapikan dulu dan saya coba dulu casnya.
Oke ya, sudah sip, sudah oke. Permasalahannya jadi ada dua ya, baterai sama pengecasan. Cuma ya ini awalnya ya nggak tahu ya apakah masalah memang di baterainya aja atau pengecasannya aja, karena kondisinya memang udah pernah diobrol-odok. Seperti itu. Kalau baterai jelas dia drop, ini udah saya cek. Apalagi kalau udah berkarat seperti ini ya itu udah indikasi seperti itu ya, udah nggak bisa dipakai, memang harus ganti. Cuma ya kalau nggak bisa ngecasnya ya tentunya karena IC-nya sudah hilang ya, seperti itu. Nah ini kalau saya casnya, cuma kelemahannya apa namanya, kelemahannya itu kalau casnya aja, indikatornya, nah, indikator pengecasannya seperti ini ya, kita untuk penuh atau enggak ya tentunya enggak bisa tahu, karena apa namanya, ketika penuh dia apa, LED-nya itu kita enggak bisa terdeteksi penuh atau enggak, seperti itu. Karena kita udah modifikasi udah ganti modul ya, di dalamnya sih ada LED-nya bahwa apa yang saya ganti itu udah ada, dan ada cut off-nya kalau penuh ya mati sendiri. Tapi ya pengecasannya jangan sampai over ya, standar ya paling ya 5 jam ya. Kalau 6.000 ya biasanya, kalau baterai itu 3.000 itu standarnya ya 2 jaman ya, berarti ya sekitar 4-5 jam pengecasannya, karena kan ini 6.000 ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya servisannya, obrol-obrolannya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.